Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Paridanur dari Tadris Bahasa Inggris Lokal 1. Saya di sini ingin menjawab UTS Pancasila oleh Bapak Habib Anwar Al-Ansori. Pancasila dalam tinjauan historis, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama, historis. Berdasarkan sejarah, Pancasila mengandung seluruh nilai yang telah dan sedang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Contohnya, bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup. Di dalamnya tersimpul ciri khas sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain. Yang kedua, filosofis. Pancasila menunjukkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, beradab, serta digunakan lebih lanjut untuk menetapkan sistem perundang-undangan di Indonesia. Contohnya, Pancasila merupakan konsep adaptif filsafat Barat. Hal ini merujuk pada pidato Soekarno di BPUPKI dan banyak pendiri bangsa merupakan alumni universitas di Eropa, di mana filsafat Barat merupakan salah satu materi kuliah mereka. Yang ketiga, sosiologis. Bung Karno menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Sejalan dengan itu, mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, yuridis. Pancasila merupakan sebagai rujukan dan penyajian materi pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang mengatur perihal sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Contohnya, perkuliahan Pancasila di perguruan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 menyatakan isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila. Kedudukan Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya tersebut menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila ada 9. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai dasar falsafah negara mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist yang artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Pancasila itu sendiri ada sejak bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pada fungsi ini, Pancasila diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, serta perbuatannya. Sikap mental dan tingkah yang laku dimaksud adalah bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah nilai-nilai ketuhanan keagamaan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila di Indonesia selanjutnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia.
Sumber tertib hukum Republik Indonesia meliputi pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana, kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Artinya, pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara atau proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar Negara yang tertulis. Kemudian, pada 18 Agustus 1945, disahkan pembukaan dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia dan turut mengesahkan perjanjian luhur selama-lamanya. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur negara Indonesia sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penuangan jiwa Pancasila. Cita-cita luhur inilah yang akan menjadi arah untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Yang kesembilan atau yang terakhir, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Pancasila merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia karena Pancasila sebagai falsafah hidup. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma yang telah diyakini bangsa Indonesia paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Secara umum bisa dikatakan ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan, atau kepercayaan yang menyeluruh dan teratur atau sistematis. Hal-hal yang biasanya terkait dengan ideologi adalah politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Dalam kaitan ini, Pancasila tergolong sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara bukan hanya merupakan hasil pemikiran seseorang seperti ideologi yang dimiliki bangsa-bangsa lain. Ideologi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, budaya, serta agama masyarakat Indonesia sejak zaman sebelum terbentuknya negara Indonesia. Nilai-nilai itu digali dan dirumuskan oleh para pendiri negara, kemudian dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara. Sebagai ideologi, Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Artinya, sebagai ideologi, Pancasila digunakan untuk menghadapi dan menjalani zaman yang terus-menerus berkembang sesuai dengan keadaan dan tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Artinya, suatu konsep tentang dasar negara yang terdiri dari 5 sila sebagai unsur yang mempunyai fungsi masing-masing dan satu tujuan yang sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung sebuah nilai pandangan serta pemikiran yang tentunya saling berkaitan menjadi kesatuan yang utuh. Filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai suatu refleksi kritis dan rasional Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai-nilai pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh dari Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai etika politik memiliki 5 prinsip, yakni pluralisme, hak asasi manusia, solidaritas bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang pertama, pluralisme. Artinya kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, maupun adat. Pluralisme mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang. Yang kedua, hak asasi manusia. Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Yang ketiga, solidaritas bangsa. Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia yang hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Yang keempat, demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup.
Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin dan kemana mereka mau dipimpin. Yang kelima, keadilan sosial. Keadilan merupakan norma paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis. Sebagai pelaksanaan ide-ide, ideologi-ideologi, agama-agama tertentu, keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana dalam kenyataan. Keadilan sosial diusahakan dan membongkar ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Norma tersebut adalah norma moral dan norma hukum. Norma moral adalah aturan perilaku manusia sebagai manusia. Adapun fokus penilaian dalam norma moral ialah tanggung jawab seseorang tentang apa yang dilakukannya. Karena norma moral menuntut kedewasaan seseorang. Memang norma moral tidak menjatuhkan hukuman bagi yang melanggarnya. Namun, norma ini menuntut harus ditaati tanpa memandang sanksi atau hukumannya. Norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya dalam kehidupan sehari-hari demi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat. Karena itu, norma ini dapat dikatakan cita-cita, harapan dari masyarakat untuk memiliki kehidupan bersama yang baik. Norma ini mengikat seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Perlu dicatat bahwa norma hukum adalah positivasi norma moral yang hidup dalam masyarakat. Hukum itu sendiri harus netral, tidak memihak golongan tertentu, dan memberikan jaminan serta harapan akan keadaan yang lebih baik. Bagi mereka yang melanggar norma hukum dikenakan sanksi atau hukuman yang harus dijalankan agar nama baiknya dipulihkan. Sekian jawaban saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.